Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jam gue. Hari ini kemarin tepatnya hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, Krakatau Steel mengalami kenaikan harga yang fantastik, 34,56%. Artinya ini memang sudah batas arahnya gitu ya, terkena auto reject karena batas untuk saham murah memang 35%. Jadi masalahnya adalah kenapa saham ini tiba-tiba naik? Padahal kalau kita lihat di sini ya, selama setahun itu sahamnya seperti ini, naik turun nggak jelas gini. Dan kalau kita lihat performan selama 3-4 tahun terakhir, ini adalah saham ini pernah mencapai 400, kemudian turun sekali. Hari ini dia mencapai 183 di sini ya, 183. Ini adalah pagi hari sebelum saya bikinnya di jam 6 pagi. Sempat sideways, terus kemudian kemarin tiba-tiba naik. Setelah turun cukup panjang ya, mulai dari Oktober 2022, 1 Oktober 2022 ini tanggalnya, tepatnya setelah laporan keuangan Q3 2022 muncul. Setelah itu laporan keuangannya lama nggak muncul, baru Q4 muncul. Kemudian muncul 1, 2, 3, 4 lagi. Jadi kalau kita lihat nih, laporan keuangan ini kelihatannya sistem kebut semalam gitu ya. Begitu 4 ini lama sekali, baru bulan Juli keluar ya, Q4. Perlu banyak konsolidasi, perlu banyak yang diutak-atik kemungkinan sampai laporan keuangannya bisa rilis audit gitu ya. Ini menunjukkan bahwa manajemennya memang nggak bagus-bagus amat. Diulangi lagi 2023, laporan keuangan Q3 ke Q4 itu lama sekali karena laporan ke-4 ini memang yang perlu diaudit. Gitu. Jadi proses auditnya makan waktu cukup banyak karena mungkin banyak yang perlu banyaknya catatan gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa secara manajemen perusahaan ini memang tidak bagus gitu. Jadi wajar juga kalau laporan harganya dari 400 kemudian ke sekitar 100 ya. 75% turunnya. Atau ya sangat parah sekali. Kemudian ini naik. Kita lihat catatannya kenapa saham ini naik dengan cepat. Hari ini ya atau kemarin karena ini belum buka pasar, 34,56% kenaikannya. Kalau kita lihat di sini, Juni 12 ini, tanggal 12 2005, ada berita hot, gandeng Delong Steel dari Cina keras siapkan lahan 500 hektar di Cilegon. Kemudian di tanggal 26, ekspansi ke Vietnam pasok 120 ton baja RC. Jadi dua berita ini sebenarnya pemicunya ya. Berita yang tanggal 26 ini belum berdampak, tapi begitu ada berita trigger lagi tanggal 12, dia mulai naik sangat kencang sekali. Sebenarnya ini lebih ke psikologis gitu ya. Karena kalau kita detailkan, itu kerjasamanya masih di atas kertas gitu ya. Belum ada komitmen apapun juga, dan kepemilikan sahamnya juga masih 80% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini mungkin sekarang Danantara ya. Dan 20% saham publik. Jadi ini manajemennya benar-benar BUMN banget gitu ya. Nggak ada peran swasta di sini. Jadi rugi pun kemungkinan besar ditalangi pemerintah seperti biasanya. Sekarang Danantara gitu. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah dua trigger yang cukup kuat. Kemudian ini naik, kemungkinan besar masih akan naik sedikit, tapi ini akan terkoreksi kembali ke
sideways-nya kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Dia akan cenderung kembali ke 124 nantinya. Kenapa? Karena A ini averaging-nya ini 124. Karena prosesnya masih lama juga, jadi kemungkinan naik, kecuali ada berita lain lagi, mungkin kesepakatan private placement atau sebagainya gitu. Kalau kita lihat di sini ya, perusahaan ini memang terlalu banyak utangnya. Perhatikan di sini, leverage-nya 85,57%. Ini total asetnya 48 triliun. Modal bersih atau ekuitasnya hanya 7 triliun, jadi sangat kecil sekali. Modal bersihnya hanya 15% kurang ya, karena leverage-nya 85%. Dan revenue-nya sebetulnya kalau dilihat dari ekuitasnya memang bagus, 50% ya, 50% lebih sekitar 60%, 3,9 triliun dari ekuitasnya 7,5 triliun. Oleh sebab itu price book value-nya pun juga cenderung ini harganya sudah sangat rendah ya. Jadi sebetulnya nggak bisa dilihat dari price book value ini karena yang digunakan untuk produksi adalah aset bukan ekuitas gitu ya. Jadi ini termasuk saham yang murah tapi nggak bisa dibilang murah juga. Dilihat dari performanya. Memang dilihat dari price book value-nya kelihatan murah karena di bawah 100% atau 50%, tapi kalau dilihat dari total asetnya ini sebetulnya saham yang masih kemahalan, bisa lebih turun lagi. Tapi berita pentingnya adalah kesepakatan nanti dengan DeLong Steel dari China, karena dianggap itu DeLong Steel itu adalah perusahaan baja terbesar ke-11 di dunia kalau nggak salah. Jadi cukup kuat, cukup powerful. Tapi kalau hanya kerjasama pembangunan, ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau diakuisisi, mungkin manajemennya akan berubah total dan itu menjanjikan kenaikan yang signifikan. Karena secara resources, secara bahan baku, secara regulasi, semuanya itu Krakatau Steel ini pasti dianak emaskan oleh pemerintah. Cuman dari sisi manajemennya memang bisa dibilang manajemen ala BUMN buruk, enggak, beda dengan Garuda dan sebagainya. Walaupun Garuda saat ini sedang bagus-bagusnya karena mau diinjeksi dengan dana 500 juta US dollar Amerika. Oke, demikian Krakatau Steel ini masih bisa peluangnya naik, tapi rentang waktu akan cenderung sebulan lagi harganya lebih rendah daripada hari ini. Thank you, see you next time, dan jangan lupa like and subscribe kanal video ini. Thank you, see you next time.